رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu lagi untuk melanjutkan kajian yang membahas kitab Mulakhas di Kitab Tauhid. Dengan salawat serta salam tidak lupa kita hancurkan kepada Nabi besar kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga kita dimampukan untuk melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu. Semoga yang kita usahakan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita. Akhir kita sampai hadis yang menceritakan tentang Nabi Musa, yang mana beliau meminta sebuah zikir khusus, yang dengan zikir tersebut beliau memuji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan sebuah bacaan, yaitu berupa atau sebuah zikir berupa ucapan kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat itu jika ditimbang beratnya melebihi dunia dan seisinya, langit dan bumi yang 7 lapis tersebut. Itu menunjukkan akan keutamaan kalimat tersebut. Pada malam ini kita akan melanjutkan ini dalil terakhir pada bab ini. Insyaallah minggu depan kalau tidak ada halangan kita masuk ke bab selanjutnya, itu bab ketiga. Dalil yang terakhir ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani lam tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kalau ada hadis yang berbunyi qala Allah Ta'ala, ya Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala, maka itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi namanya. Hadis qudsi ini bukan Al-Quran. Dia hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Rasulullah yang menyebutkannya. Kalau Al-Quran kan langsung dari Allah Al-Quran kan wahyu dari Allah, itu kalam Allah. Kalau hadis qudsi bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, seandainya kamu mendatangiku atau menjumpaiku, menjumpai setelah kematian di sini. Setelah meninggal kita akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi qurabil ardi khataaya, yaitu dengan dosa sepenuh bumi. Dengan dosa sepenuh bumi. Seandainya manusia mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjumpai Allah nanti di hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah mengatakan summa lakitani la tusyrik bi syai'a,
la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau mendatangiku, menemuiku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangkan untukmu ampunan sebesar bumi juga, sepenuh bumi juga, ya, yang semisalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Seperti biasa penulis rahimahullah ya menjelaskan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Ghazraji khadim Rasulullah khadamahu 10 sinina. Nah, yaitu Anas bin Malik, namanya Anas ibn Malik bin Nadhr al-Ansari al-Ghazraji. Nah, al-Ghazraji ini kaum yang berada di Madinah atau kabilah yang berada di Madinah masuk Islam, ya. Kemudian mereka menjadi penolong kaum muslimin, menjadi penolong Rasulullah SAW ketika di Madinah, ya. Maka mereka disebut Al-Ansar, ya. Ada muhajirin orang yang berhijrah, ya, yaitu sahabat-sahabat atau kaum muslimin dari Makkah yang berhijrah ke Madinah disebut muhajirin. Kemudian sahabat-sahabat yang menolong mereka ketika di Madinah, ya, mereka disebut Al-Ansar, kaum penolong. Anas bin Malik ini salah satunya. Khadamahu 10 sinin. Beliau menjadi khadim, pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya. Ketika para sahabat dan yang lain datang dengan membawa harta, ya, yang mereka miliki untuk membantu kaum muslimin, maka ibunya Anas bin Malik ini termasuk ibu yang cerdas, ya. Dia bawa anaknya yang ketika itu baru berumur 10 tahun. Dia katakan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ini adalah Anas, yaitu anaknya." Dan dia serahkan kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW, ya, yang membantu keperluan Rasulullah, yang menyiapkan sendal Rasulullah kalau Rasulullah mau pergi, yang menyiapkan air wudhu Rasulullah jika Rasulullah mau sholat, yang Rasulullah perintah untuk beli ini beli itu atau ngambil ini ngambil itu, ya. Banyak kalau kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Tirmidzi juga, kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah, maka banyak kita dapatkan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah itu berasal dari Anas bin Malik. Karena apa? Karena dia menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya. Itu bukti kecerdasan ibunya Imam Malik, Anas bin Malik. Ya. Dia serahkan kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah. Kalau kita mungkin berpikir, ya, ribuan kali mungkin ini anakku dijadikan pembantu, ya. Tapi siapa dulu yang dijadikan pembantu siapa, ya? Itu pembantunya manusia yang paling mulia di muka bumi. Nah, dan itu tidak penting sebenarnya gelar pembantu kah, mahasiswa kah, pengusaha kah, ya, tukang sapu kah, tukang sampah kah. Selama tujuannya adalah ilmu tersebut, maka ilmu itu akan memuliakan dia. Ya, tujuan ibunya Anas bin Malik adalah agar Anas bisa belajar langsung kepada Rasulullah, ya, baik belajar akhlaknya ataupun agama, ilmu agama, sehingga kita dapatkan bahwasanya Anas ini merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang ketiga, ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik. Nah, karena dia lama bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan kita tertipu dengan gelaran-gelaran yang disematkan kepada kita, sehingga menghalangi kita untuk
menuntut ilmu. Ya, itu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan mereka malu. Walaupun kita hanya sebagai apa gitu ya. Tapi selama kita tujuannya menuntut ilmu, kita akan dimuliakan oleh ilmu tersebut. Nah, kalau kita melihat ya zamannya Imam Ahmad rahimahullah, itu ada seorang ulama, seorang imam namanya Baqi bin Makhlad. Nah, dia ini seorang imam yang berasal dari Andalus, ya, Spanyol. Ketika itu beliau ingin mendengar hadis dari Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Ahmad ketika itu lagi mendapat larangan untuk keluar dari rumahnya. Jadi hukum, ya. Dihukum oleh penguasa pada masa itu untuk tidak boleh keluar dari rumah beliau. Maka Imam Baqi bin Makhlad ini ya sudah datang jauh-jauh ya dari Spanyol ke Ahmad. Maka apa dia triknya agar dia mendapatkan ilmu tersebut? Dia menjadi penggemis. Dia menyamar menjadi penggemis setiap hari. Dia mendatangi rumah-rumah orang, mengetuk pintunya, meminta-minta, kemudian sampai kepada Imam Ahmad. Dia memperkenalkan dirinya, maka Imam Ahmad pun bacakan kepada dia 10 hadis setiap hari. Seperti itu. Menjadi penggemis. Ya. Nah, tapi tujuannya adalah ilmu. Namanya tetap harum. Jadi kenal sebagai apa? Sebagai imam, bukan sebagai penggemis. Ya, imam-imam terdahulu mereka menghinakan diri mereka di atas ilmu agar mendapatkan ilmu tersebut, sehingga ilmu tersebut mengharumkan nama-nama mereka. Jadi jangan kita malu ya. Kita ajar juga kepada anak-anak kita jangan malu. Ya, tidak apa-apa kita misalkan kita tidak punya uang, kita mondok di suatu pondok yang mana pondoknya gratis, tetapi kita disuruh bantu ini bantu itu, tak masalah. Yang penting kita bisa belajar, nanti kita bisa menuntut ilmu. Nah, jadi selama tujuannya ilmu, maka ilmu itu akan memuliakan. Dan memuliakan orang tersebut. Ini kecerdasan dari seorang ibu. Dan juga kalau kita perhatikan, ya, dari situ juga kita mendapat kesimpulan bahwasanya orang-orang besar itu tidak lahir dengan tiba-tiba, gitu ya. Mereka ada prosesnya yaitu dengan membersamai orang besar juga. Ya, sebagaimana Anas bin Malik beliau membersamai Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau kita menjadi orang besar, anak-anak kita menjadi orang besar, orang soleh, maka ikut sertakan mereka bersama orang yang soleh. Agar mereka kenal bergaul dengan orang soleh, ya. Kata pepatah itu, kalau kita berjalan di jalannya para ulama, walaupun kita tidak menjadi ulama, setidaknya kita sudah berada di jalannya para ulama, ya. Walaupun kita tidak menjadi ulama, tapi kita sudah berada di jalannya para ulama. Itu sudah merupakan kemuliaan, ya. Itu merupakan kemuliaan. Apalagi kalau kita menjadi ulama. Johanna Anas bin Malik, ya. Beliau menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Nah, maka kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah tadi, beliau menceritakan bagaimana akhlaknya Rasulullah itu, ya. Rasulullah tidak pernah memarahinya selama 10 tahun itu. Tidak pernah juga berkata kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Tidak pernah. Pernah ketika beliau perintahkan membeli sesuatu, rupanya dia tidak beli. Biasalah anak-anak, ya. Kita suruh ini ketemu temannya main-main gitu kan. Nah, seperti itu disusul Rasulullah ketika itu dia melihat Anas lagi bermain sama temannya. Apakah Rasulullah tidak? Apakah Rasulullah tanya, kenapa kamu nggak begini? Tidak ada Rasulullah tanya seperti itu. Ya. Tapi Rasulullah langsung ingatkan tadi surah apa, ya. Nah, langsung saja. Itu merupakan bagian dari mulianya akhlak Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah mendoakan beliau, dan beliau ini mendapatkan doa dari Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma qsim malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Nah, ya Allah, kata Rasulullah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia ke dalam surga. Nah, sehingga didapatkan Anas bin Malik ini ketika beliau di Basrah, beliau menjadi orang yang paling kaya dan anaknya banyak, bahkan diriwayatkan anak itu ada 100, ya, kurang lebih 100, dan dia tidak kekurangan sedikit pun karena sudah mendapatkan doa dari Rasulullah tadi, ya, doa keberkahan agar dia mendapatkan harta yang banyak dan anak yang banyak, ya. Nah, kemudian mata sanata Isnin wa Tis'in, beliau meninggal pada tahun 92 Hijriah, nah, atau 93 Hijriah. Ada juga mengatakan waqad jawazal mi'ah, ada yang mengatakan lebih dari 100 umurnya. Nah, dia mendapatkan umur yang panjang, kaya raya, banyak anak. Itu sesuatu yang didambakan. Panjang umur di atas kesolehan, gitu kan, kaya raya, banyak anak, Masya Allah. Itu bukti dari keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman sahabat dahulu enak, ya. Nah, tapi sahabat tidak ada minta dunia. Itu apa? Inisiatif dari Rasulullah mendoakan langsung. Ya, bukan Anas bin Malik yang meminta, tidak. Tapi Rasulullah yang mendoakan langsung. Nah. Kemudian At-Tirmizi wa hasanahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dan menghasankan sanadnya. Kemudian qurab, yaitu kata bi qurabil ardi, ya. Qurab itu artinya adalah wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha, yaitu sesuatu yang mendekati atau yang semisalnya. Artinya jika seorang berbuat dosa walaupun sepenuh bumi, ya, kemudian dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan sesuatu apapun, Allah akan datangkan ampunan yang semisal. Kemudian summa lakitani lam tusyriku bi syai'a summa mitta hala kaunika saliman min asy-syirk wa hadha syartun bil wa'di bi husulil maghfirah. Kemudian engkau mati dalam keadaan engkau selamat dari kesyirikan. Ini merupakan syarat, ya, syarat untuk mendapatkan apa? Janji tadi. Janji apa? Akan diampuni dengan ampunan yang sepenuh bumi. Ya. Agar mendapatkan ampunan tersebut apa? Janji syaratnya adalah tidak berbuat kesyirikan. Kalau seorang berbuat kesyirikan, tidak akan diampuni dengan ampunan tersebut. Maghfirah secara bahasa artinya as-satru, yaitu menutup. Secara syariat, tajawuzullah an khataya wa zunubi ibadihi, yaitu Allah memaafkan, ya, kesalahan dan dosa-dosa dari hambanya. Itu maghfirah, ya, atau ampunan bahasa kita, ya, bahasa yang beredar itu artinya ampunan. Ampunan itu adalah pemaafan atau pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang diperbuat oleh hambanya. Al-ma'na lijmalil hadis, makna hadis secara ijmal, yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla annahu yukhasibu ibadahu wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru dzunuba mahma kasurat madamat duna syirk. Wa hadzal hadis mislu qouli ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadis ini secara umum mengabarkan bahwasanya Nabi, ya, mengabarkan dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ini berbicara dan memberikan kabar kepada hambanya bahwasanya dan menjelaskan bahwasanya bagi dia atau bagi mereka, bagi hambanya, sa'ata fadlih, keluasan karunia dan rahmat Allah. Ya, hadis ini menunjukkan akan keluasan
karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya. Bahwasanya Allah mengampuni dosa mahma kasurat. Nah, betapapun banyaknya, sepenuh bumi ini hanyalah pemisalan saja, yang bukan batasan, tapi pemisalan saja. Hatta kalau dosanya pun lebih dari itu, sepenuh bumi dan langit, ya, atau melebihi itu, Allah akan ampuni dosanya, ya, selama dia tidak berbuat syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada yang di dalam ayat Al-Qur'an yang masyhur, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Itu makna hadis secara umum. Kemudian kaitan hadis ini dengan bab, ya, istidlalnya anna fihi dalilan anna ala kasrati thawab at-tauhid wa annahu yukaffiru dzunub mahma kasurat. Bahwasanya hadis ini merupakan dalil akan banyaknya pahala tauhid, ya, besarnya pahala tauhid, dan juga dia menghapus dosa, betapapun banyak dosa tersebut, ya. Betapa banyaknya dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini cocok untuk disampaikan kepada orang-orang yang berputus asa kepada rahmat Allah, ya. Orang-orang yang sudah banyak dosa, ya, dan sampai kepada titik putus asa, dan dia tidak percaya lagi kan dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini cocok ini untuk disampaikan kepada mereka. Dan hadis ini tidak cocok disampaikan kepada orang-orang yang berbuat dosa tetapi dia tertipu dengan dosanya, merasa dia akan diampuni oleh Allah karena dia tidak berbuat syirik, ya. Dia merasa dia akan diampuni Allah selama dia tidak berbuat syirik, dan dia terus menerus berbuat dosa tersebut, ya. Karena akan membuat dia semakin lalai, ya. Karena tipe orang ini seperti itu, ya. Macam-macam, ya. Ada orang yang sudah tahu keutamaan tauhid itu, mereka semakin berhati-hati, ya, beramal dan menjauhi maksiat. Ada yang merasa aman, yang penting sudah bertauhid, gitu kan. Dosa-dosa yang lain tidak masalah, selama bertauhid tidak apa-apa, gitu kan. Seolah masuk surga, gitu. Memang betul masuk surga, ya, tetapi dia akan mampir dulu ke neraka. Karena tadi ada syaratnya. Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yaitu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Apakah kita termasuk orang yang dikehendaki Allah? Kita tidak tahu, ya. Jadi kita termasuk orang yang dikecualikan. Nah, Allah tidak mengampuni kita, ya, maka otomatis kita masuk neraka dulu, ya. Dan setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ma yustafad min al-hadis, yaitu faedah hadis. Yang pertama, fadlu tauhid wa kasratu thawabi, keutamaan tauhid dan banyaknya pahala yang didapatkan dari tauhid tersebut, ya, sehingga dia dapat menghapus dosa sebanyak apapun dosa tersebut, ya. Allah mengatakan innallaha ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Siapapun kita, ini manusia, ya, tidak lepas dari latar belakang bagaimana, ya kan. Mungkin dulu kita
seorang pendosa, gitu kan, banyak berbuat dosa, maka jangan sampai ada rasa putus asa dari rahmat Allah, ya, dari ampunan Allah. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat diinginkan oleh syaitan. Kita berputus asa dari rahmat Allah, kemudian kita malah menjauh dari Allah. Nah, semakin lalai, semakin tersesat. Tetapi kita mendekat kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya selain syirik tersebut. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, sa'atu fadlillah wa judihi wa rahmatihi wa afwihi, yaitu luasnya keutamaan Allah, karunia Allah, kedermawanan Allah, rahmat Allah, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya disebutkan rahmat Allah itu lebih luas, lebih mendahului dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan namanya, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kalau kita menghitung rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, saya tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Ya. Mulai dari anggota tubuh kita yang sudah jauh. Fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri-dirimu itu apakah kamu tidak memikirkannya? Sudah ada tanda Allah, bila Allah memberikan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, hidung untuk bernapas, ya, darah, paru-paru, semuanya itu. Belum lagi nikmat yang di luar itu, ya, anak-anak, harta. Tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Kemudian faedah yang ketiga, araddu 'ala al-khawarij alladhina yukaffiruna murtakib al-kabirah allati hiya duna syirk. Itu ini juga bantahan bagi firqah khawarij. Ya. Khawarij ini adalah usulnya yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Ya. Itu usulnya, usul akidah mereka. Orang berbuat zina otomatis kafir, masuk neraka, kekal di dalam neraka. Ya. Orang mencuri, merampok, membegal, itu kafir menurut Khawarij. Itu adalah usul pokok mereka. Nah, ini bantahan bagi mereka bahwasanya Allah mengampuni dosa sebesar apapun, ya. Bahkan sebesar bumi sekalipun Allah ampuni selama tidak berbuat kesyirikan, ya. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Selama dosa-dosa yang dilakukan itu adalah dosa selain kesyirikan, maka orang tersebut tidak kafir, ya. Dosa-dosanya tidak sampai tahap membatalkan keimanan, keislaman, makanya tidak kafir. Kemudian keempat, isbatul kalam lillah azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali, yaitu pengisbatan, penetapan sifat kalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah itu berbicara. Ya, Allah berkata-kata sebagaimana Allah berbicara kepada Musa, ya, kepada Nabi Muhammad. Itu yang kita meyakini hal tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang kelima, bayanul ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa katsirihi wa la yakfi qawluha bil lisan. Itu bayan, penjelasan makna la ilaha illallah, bahwasanya, ya, di antara penjelasan makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan, baik yang sedikit maupun yang banyak, ya. Tidak cukup hanya ucapan di lisan saja, ya. Kalimat la ilaha tidak cukup hanya diucapkan di lisan saja, kemudian kita tidak meninggalkan kesyirikan,
maka tidak membuat kalimat la ilaha illallah tersebut ya, tanpa dibarengi dengan peninggalan kita dan berlepas diri kita dari perbuatan syirik, baik itu yang kecil maupun yang besar, sedikit ataupun banyak. Yang keenam, isbatul ba'si wal hisab wal jaza, yaitu penetapan akan adanya hari kebangkitan, hari perhitungan dan hari pembalasan. Berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir ya. Bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Kita meyakini adanya hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan sebagaimana tumbuhan yang tumbuh ya. Jadi disebutkan bahwasanya manusia itu ketika dikuburkan itu semuanya hancur kecuali tulang ekornya saja. Nah, nanti ketika hari kebangkitan itu manusia tumbuh seperti tumbuhan tumbuh dari tulang ekornya tersebut dan menjadi sebagai manusia sedia kala dalam keadaan tidak memakai pakaian dan sandal. Apakah pada itu mereka sibuk untuk menertawakan satu dengan satunya kan tidak pakai pakaian? Tidak, sebenarnya sibuk ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu mereka memiliki kesibukan sendiri-sendiri yang menyibukkan diri mereka. Ya, bahkan seorang ibu lupa dari anaknya, seorang suami lupa dari istrinya, seorang saudara lupa dengan saudara yang lainnya. Tidak ada yang ingat. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Apakah dia tenang ketika apa? Ketika dia memastikan bahwasannya dia menerima catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, berarti dia orang yang selamat. Nah, sebaliknya kalau dia mendapatkan catatan amalannya dari tangan kirinya atau dari belakang punggungnya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Ya. Juga hari hisab perhitungan, amal dihitung ketika itu ya, ditimbang sebagaimana penjelasan sebelumnya. Kemudian juga pembalasan al-jaza. Ya, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, mau dosa yang kecil maupun dosa yang besar semuanya mendapatkan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan mithqala dzarrah, ya, sekecil biji sawi, ya Allah, dia akan melihatnya di hari kiamat nanti. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan sekecil biji zarah juga akan melihatnya di hari kiamat nanti. Ya, tidak ada yang luput dari Allah. Jadi jangan kita bergampang-gampangan di dalam berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu berkaitan dosa kepada Allah langsung atau berkaitan dengan manusia. Apalagi berkaitan dengan manusia dan kehormatan manusia itu lebih syadid lagi ya. Perhitungannya di hari kiamat nanti. Nah, maka selama kita berada di dunia, usahakan kita bebaskan semua tersebut ya. Kita memiliki hutang berkaitan dengan hak-hak manusia, baik itu hutang harta, hutang kezaliman, ya, maka kita tuntaskan. Kita minta maaf, kita minta dihalalkan. Karena kita tidak tahu apakah pahala yang sudah kita siapkan ini cukup untuk menggantinya di hari kiamat. Tidak tahu apakah cukup tidak. Nah, kalaupun cukup ya kita menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Ya, sudah mengumpulkan pahala banyak, pahala umroh berkali-kali, haji, sholat untuk ilmu dan berbagai macamnya. Di hari kiamat nanti kita sedekahkan kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain karena dosa kita, dosa kezaliman kita kepada orang lain yang belum kita halalkan. Maka itu semuanya ada perhitungan. Baik, itu faedah pada hadis berikut ini ya. Hadis menceritakan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah atau meninggalkan kesyirikan.
kalimat tauhid, itu konsekuensinya adalah meninggalkan kesyirikan. Jadi sebesar apapun dosa kita ya, sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni kita selama kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kesyirikan ini adalah kezaliman terhadap hak Allah, nah, kezaliman yang sangat besar. Kalau kezaliman kepada manusia sendiri, ya itu yang besar hukumannya, kita dibangkrutkan di hari kiamat, apalagi kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga itu merupakan dosa yang sangat besar. Taib, Allahu a'lam bissawab. Soal jadi habis salah pertemuan selanjutnya bab baru ya, bab ketiga. Tapi kalau mungkin minggu depan ada izin seperti ya, masakal jemput istri. Kemarin habis ngantar istri, mertua sakit, mungkin ahad libur lah, mungkin besar. Baik, pertanyaan? Saya mau tanya Pak Ustaz, tapi pertanyaan saya mungkin untuk pengembangan di luar materi ini maksud saya. Pertanyaannya adalah masalah utang-piutang. Utang-piutang ini makanya begini. Saya pernah memimpin sebuah sekolah. Sebelum saya masuk ke situ, pada saat pimpinan terdahulu itu sekolah memiliki hutang, tapi hutang-hutang ini sifatnya teman-teman guru itu nggak tahu, gitu kan? Ada 3 item hutang yang harus saya tampilkan di sini. Ketiga-tiganya itu saya tanya dengan teman-teman, tidak ada yang tahu. Semua itu dikelola oleh pimpinan terdahulu secara sendiri, tidak memberikan kepercayaan kepada teman-teman yang ada di situ. Nah, pada saat saya masuk menggantikan itu baru sekitar kurang lebih ya 1 minggu lah kurang lebih saya masuk di situ. Kemudian datang beberapa orang. Yang pertama lagi hutang permasalahan buku pelajaran. Kedua lagi hutang masalah pakaian olahraga, pakaian batik dan segala macam. Yang ketiga lagi hutang dari toko bangunan, masalah alat-alat material bangunan. Nah, mereka meminta pada saya untuk membayarnya. Sementara uang baju, uang rehab sekolah, teman-teman ada yang tahu. Lalu saya disuruh membayar. Saya menolak dengan alasan saya sebelum masuk ke situ tadi sudah terjadi. Begitu saya masuk, lalu saya ditagih oleh mereka. Saya tidak mau membayar. Saya bilang dengan mereka, saya tidak mau jadi tumbal. Kenapa saat ini saya balik permasalahan? Saya yang lagi Anda berhutang, tapi Anda tidak merasa berhutang sebenarnya. Mau tidak Anda membayar? Mereka menjawab, tidak mau lah Pak. Begitu juga saya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah saya itu termasuk salah kalau tidak mau membayar? Saya tidak
juta rupiah. Kalau uang rehab sekolah itu kan biasanya pemerintah udah menganggarkan rehab itu ada dananya. Toh ini gue masih ada utang di toko gitu kan. Nah itu yang saya jadi heran. Pertanyaan saya yang kedua masalah utang. Negara ini punya utang. Utang negara luar biasa besar. Ahli ekonom mengatakan bahwa kalau kita semua menanggung utang, dari yang baru lahir pun menanggung utang. Nah, siapa sih yang sebenarnya nanti harus menanggung utang? Kalau kita semua seluruh warga negara ini menanggung utang, kita mati masih bergantung karena utang. Terima kasih. Baik, aja dulu. Baik, pertanyaannya itu terkait utang warisan, warisan utang yang ditinggalkan kepada kita ya, termasuk juga utang pemerintahan itu. Ya memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatan, bergantung terhadap utangnya. Ya. Bahkan orang yang mati syahid pun, ya, ketika mati syahid dalam keadaan berhutang, Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Ya. Besarnya dosa hutang tersebut. Itu juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mudah-mudahan di dalam berhutang, kecuali sangat darurat sekali. Ya, untuk kebutuhan darurat, hanya untuk apa? Untuk sifatnya sekunder ini, ya. Maka tidak usah. Sifat tambah-tambahan saja, maka tidak usah. Motor masih bisa dipakai, tidak usah ganti baru. Ganti baru tapi berhutang, ini tidak usah. Ya, pakai saja yang ada masih bisa dipakai. Nah, dan kita lihat teman ganti motor baru kita pengen juga. Hanya utang kredit segala macam. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, terkait pertanyaan tersebut, apakah kita menanggung hutang yang dilakukan oleh orang sebelumnya? Ya, apakah salah kalau kita tidak membayarnya? Ini juga terkait hutang pemerintah. Ya. Nah,
apakah kita ikut tanggung jawab? Tidak ya. Yang bertanggung jawab terhadap hutang tersebut adalah orang yang berhutang atau orang yang terlibat di dalam menentukan hutang tersebut, di dalam memutuskan terkait hutang tersebut. Dan kita tahu, ya, kita tidak tahu mana urusan itu, ya, tiba-tiba kepada kita, ya, tidak. Kita tidak menanggung hutang tersebut, ya, termasuk hutang pemerintah. Itu yang menanggung adalah pemerintah kita. Nah, kalau kita seperti itu ya zalim jadinya, ya. Nah, orang tersebut zalim kepada kita. Kalau seorang itu tidak menanggung dosa orang yang lainnya, adalah taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Nah, jadi bawa masing-masing. Dia yang berhutang, dia yang bertanggung jawab. Dia yang bermaksiat, dia yang bertanggung jawab. Seperti itu. Kecuali maksiatnya tipenya maksiat yang jariyah. Dosa jariyah. Dosa jariyah itu ya dia menanggung dosa orang yang mengikuti dia, ya. Kalau kita berbuat suatu dosa, kita mengajak orang lain untuk berbuat dosa, orang itu mengikut dan banyak orang mengikut kita berbuat dalam suatu dosa tersebut, maka dosa itu dosa jariyah. Jadi bukan pahala saja ada pahala jariyah, tapi dosa juga ada dosa jariyah. Sehingga selama orang tersebut melakukan dosa tersebut, ya dosanya mengalir terus kepada kita. Iyazbillah. Jadi kita tidak menanggung hutang tersebut, karena bukan kita yang memutuskan dan bukan kita juga yang berhutang, ya. Bahkan kita tidak tahu mana hutang hal tersebut. Jadi Allahu a'lam. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang Muslim yang ragu mengagungkan budaya, yang terkadang budaya tersebut bersinggungan dengan nilai-nilai tauhid. Contohnya kadang ada penyucian keris atau pemanggilan roh dan lain sebagainya. Jadi sama. Mau kemana? Tidak kelihatan. Beliau selalu bertanya Masya Allah, ya. Lama tidak kelihatan beliau. Apa pertanyaannya tadi? Apa yang orang lain mengagungkan budaya, ya? Orang Muslim yang terlalu mengagungkan budaya, Ya. padahal mereka Muslim. Budayanya melanggar syariat. Ya, bersinggungan dengan nilai tauhid. Ya, pada asal hukum asalnya budaya itu adalah boleh, ya. Nah, muamalah al-istiazan itu hukum asalnya boleh. Tapi ada syaratnya, selama tidak menyelisih syariat. Ya. Budaya-budaya kalau dia menyelisih syariat, apalagi terkandung di dalam kesyirikan, ya. Budaya-budaya yang berlaku di masyarakat, yang misalkan yang baru-barusan ini itu dia melarang sapi ke laut hidup-hidup, untuk disembahkan kepada siapa? Penunggu Kidul ataupun penunggu laut agar diberikan keselamatan. Budaya yang tidak dibolehkan, ya. Siapa yang memberikan keselamatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah dalam rangka agar kita dihindarkan dari mudarat, ya, sama saja kita menyamakan sesuatu tersebut atau menjadikan sesuatu tersebut tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan syirikan. Ya, kalau nyuci keris misalkan. Kalau cuma nyuci tanpa ada keyakinan tentu tidak masalah. Ya, sebagaimana kita nyuci parang yang kotor, gitu kan, nyuci piring tidak masalah. Sama saja hukumnya.
Tapi kalau dia keyakinan tertentu ujiannya harus malam Jumat tanggal sekian dan sekian karena dia akan memberikan kesaktian, itu yang tidak boleh. Ya? Karena ini akan menghindarkan kita dari mudarat misalkan. Ya, bahkan orang mengatakan menempelkan ayat Al-Quran di mobil itu dalam rangka apa? Dengan keyakinan menghindarkan kita dari musibah itu tidak boleh. Karena yang menghindarkan musibah bukan ayat Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ayat Al-Quran, apalagi yang lainnya, ya kan? Apalagi binatang-binatang pun hal-hal yang lain, garis dan sebagainya macamnya. Ya. Maka ada istiadat itu, ya hukum asalnya boleh saja, tapi tetap timbangannya adalah syariat. Dia menyelisih syariat atau tidak. Kalau menyelisih, tidak ada yang lebih tinggi daripada syariat Islam. Ya, suatu yang menyelisih syariat maka dia harus ditinggalkan, harus dibuang, walaupun itu adat, maka dia tinggalkan. Jadi tetap ada batasan-batasan, ada istiadat. Bahkan dalam kaidah fikih itu ada al-adah al-muhakkamah. Adat itu dia bisa jadi acuan hukum. Adat bisa dijadikan acuan hukum. Ya. Maka hukum asalnya tadi adalah boleh, ya, segala permasalahan dunia hukumnya adalah boleh. Waladzi khalaqalakum mimma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan seluruh, ya, segala sesuatu di muka bumi untuk kalian semuanya. Boleh, selama tidak ada dalil yang melarang, ya, ada pelanggaran syariat maka boleh. Pakaian, pakai pakaian apapun boleh, ya, selama tidak ada larangan, maka silakan. Larangan tidak boleh memakai pakaian dari sutra, ya kan, bagi laki-laki. Pakaian harus menutup aurat. Nah, sisanya boleh. Wanita harus menutup aurat. Seperti itu. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, rumah macamnya, mobil, semuanya halal. Ya. Kecuali ada dalil yang melarang. Dan sebaliknya, begitu dengan ibadah, asal ibadah mamnu'ah. Asal hukum suatu ibadah itu terlarang hingga ada dalil yang memerintahkan. Ya. Kalau ada dalil memerintahkan kita kerjakan, kalau tidak ada, kelas hukumnya terlarang. Karena ibadah sifatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana kita bisa tahu beribadah kecuali dengan tuntunan Allah melalui Rasulnya. Ya. Kalau tidak ada Rasulullah tuntun, terus kita dapat tuntunan dari siapa? Nah, kita mengerjakan syariatnya siapa? Kan gitu, ya. Itu berkaitan dengan ibadah. Ya, jadi tetap budaya tadi asal hukumnya boleh selama tidak menyelisih syariat. Tidak ada keyakinan tertentu yang itu bisa merusak tauhid kita. Nah, boleh saja. Nah, misalkan ada istiadat apa yang berlaku di masyarakat. Apa? Luas kuning, ya. Itu dalam rangka apa tuh? Oh, nikah. Nah, isi syariat tidak itu. Mungkin isi syariat ada sesuatu yang mewajibkan, ya, kalau dimakan itu kan. Nah, beras yang dilempar, nah, mending kasih ayam, kan? Nah, tempat makan ayam, kan? Misalkan makan-makan ketika pindah rumah, ya, tidak masalah, selama ada seperti itu. Selama tidak ada keyakinan tertentu, ya. Hanya yaitu kita punya rumah, kita bersyukur karena dapat nikmat rumah baru tadi, kita undang orang makan kelas, tidak masalah. Nah, tanpa ada keyakinan tertentu. Lebaran, ya kan? Lebaran ke-1 ke rumah orang tua, bulan kedua ke rumah paman bibi, tidak masalah. Ya. Seperti itu.
ada tetap timbangannya adalah syariat. Selama tidak menyelisihi syariat maka dia boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Itu cukup. Kalau kita cukup sampai sini. Kita tutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.